Dari 500 sistem ketatasuryan yang kita ketahui, hanya satu sistem yang diketahui dapat menyokong kehidupan organik dan menjadi pusat kehidupan manusia, sistem tata surya kita. Sistem tata surya kita terletak di ulangan Orion di galaksi Bima Sakti. Hanya sepeser dari semua bintang yang kita ketahui di Bima Sakti menjadi induk sebuah sistem tata surya, dan kita memiliki satu, matahari. Sistem tata surya kita terbentuk 4,5 miliar tahun lalu, saat matahari kita baru terbentuk. Ketika itu, banyak batu-batuan yang mengorbit matahari di sebuah bidang datar. Ketiga batuan ini menempel akibat gravitasinya sendiri. Bongkahan batu ini pun disebut dengan protoplanet. Perlahan, bongkahan batuan besar pun terbentuk, sehingga terbentuklah planet-planet terestrial yang kita kenal sekarang. Untuk planet Jovian, planet gas raksasa ini terbentuk akibat gas-gas yang terperangkap dalam medan gravitasi protoplanet tersebut, sehingga bertumpahlah gas-gas dalam protoplanet ini sehingga memenuhinya. Ada 8 planet yang mengitari matahari. Dari 8 planet tersebut, planet-planet ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu planet terestrial dan planet Jovian. Planet yang hanya permukaannya berbatu-batu disebut planet terestrial, sedangkan planet yang hanya berisi gas disebut dengan planet Jovian. Planet-planet terestrial terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet-planet Jovian terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedikit sejarah, pada zaman dahulu, sekitar 600 tahun sebelum Masehi, orang-orang mengira bahwa bumi adalah pusat dari tata surya, dan semua benda langit mengitarinya. Teori ini disebut teori geosentris. Namun pada tahun 1514, astronomer bernama Nicolaus Copernicus berteori bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, namun matahari lah pusatnya. Namun pada awalnya orang-orang tidak mempercayai teorinya. Namun perlahan orang-orang pun mulai percaya setelah Galileo Galilei, sebuah astronomer berkebangsaan Italia, mengobservasi 4 bulan yang mengitari Jupiter. Jika berdasarkan teori geosentris, maka bulan-bulan ini tidak akan ada. Galilei juga mengobservasi fase-fase Venus. Ia membuktikan bahwa planet ini bergerak mengitari matahari. Dan teori ini pun perlahan diterima oleh orang-orang hingga sekarang. Bermulai dari matahari, bintang ini terbentuk 4,5 miliar tahun lalu. Bintang ini juga menjadi pusat tata surya kita, sebuah bintang yang menghangatkan planet bumi dan memungkinkan kehidupan organik untuk berkembang biak. Berlanjut ke planet, Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari dan terkecil, namun bukan yang terpanas. Sedangkan Venus adalah planet yang terpanas dengan suhu hingga 462 derajat Celcius, karena atmosfer yang sangat tebal dan aktivitas vulkanik yang sangat aktif. Di sebelah Venus terdapat bumi yang merupakan planet terbaik untuk kehidupan, memiliki atmosfer yang cocok dan memiliki air dalam bentuk cair. Mars terkenal dengan sebutan planet merah karena tanahnya memiliki kandungan besi. Terletak di luar planet terestrial, ada sebuah asteroid yang membatasi planet terestrial dan planet Jovian. Asteroid ini adalah sisa dari pembentukan protoplanet. Berlanjut ke planet Jovian terbagi lagi menjadi 2 pembagian, yaitu planet raksasa gas dan raksasa es. Raksasa gas ini terdiri dari planet Jupiter dan Saturnus, sedangkan raksasa es terdiri dari Uranus dan Neptunus. Perbedaan dari kedua klasifikasi ini adalah Jupiter dan Saturnus terbuat dari helium dan hidrogen, sedangkan Uranus dan Neptunus terbuat dari campuran air dan es. Dan uniknya, semua planet Jovian memiliki cincin yang terbuat dari batu-batuan dan es. Jupiter merupakan planet Jovian yang terdekat dengan matahari dan terbesar di tata surya. Bersebelahan dengan Jupiter ada Saturnus, planet yang memiliki cincin yang ikonik. Namun meskipun dengan cincin yang besar itu, Saturnus bukanlah planet terbesar di tata surya. Uranus adalah sebuah planet yang unik karena dia berotasi di kutub utaranya, bukan di garis khatulistiwa. Terakhir, Neptunus adalah planet yang terjauh dari matahari. Tak heran bahwa banyak campuran air menjadi es di planet ini. Di luar planet Jovian ada sabuk Kuiper yang berbeda dari sabuk asteroid. Karena sedangkan sabuk asteroid terdiri dari bebatuan, sabuk Kuiper terdiri dari es. Selain terdiri dari sabuk asteroid dan Kuiper, planet-planet dan matahari, tata surya juga memiliki planet kerdil dan komet. Planet kerdil adalah planet-planet yang tersisa dari pembentukan tata surya. Ada 5 planet kerdil, yaitu Ceres sebagai satu-satu planet kerdil yang terletak di sabuk asteroid, Eris sebagai salah satu dari 4 planet kerdil yang terletak di sabuk Kuiper, Pluto, Makemake, dan Haumea. Komet adalah benda langit yang mengorbit matahari dalam orbit yang sangat lonjong. Ekor komet akan muncul ketika komet mendekati matahari, mengakibatkan es dalam komet tersebut mencair dan terlempar keluar. Ekor komet selalu mengarah menjauh dari arah matahari. Ada banyak benda-benda langit.
mulai dari yang sekecil debu hingga sebesar berkali-kali planet lainnya. Dan jika kita bisa memahaminya, kita bisa menjawab pertanyaan, bagaimana alam semesta terbentuk? Sekian dari saya, terima kasih.